Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Wala quwwata illa billah. Salawatu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini terdapat bermajelis ilmu untuk mengkaji fikih ya, mereview ya. Terus sekolah ini orang tua tuh bisa jadi istilahnya setengah mati membiayainya ya. Kami juga harus mencari donasi karena pengen jelas-jelas tuntas belajarnya. Seadanya santri kadang satu kelas cuma 2 orang, satu guru ya. Itu supaya apa? Supaya perhatian guru, supaya hasilnya bisa tuntas demi keberhasilan. Enggak ada pondok berhitung supaya untung. Biar seadanya santri yang hadir, yang mendaftar, berarti Allah masih memberikan amanah ya, sampai tidak diberi ya sudah dakwah yang lain. Bisa pribadi. Kalau masih ada apa yang dikirim amanah untuk diemban ya sebaik mungkin. 1 Luqman pas 7 tidak menjadi masalah. Yang penting hak-haknya ya, pelayanan pembelajaran semuanya sudah diberikan. Tentunya supaya berhasil diimbangi dengan niat yang benar, sidqun niyah, kemudian apa? Ikhtiar, bersungguh-sungguh ya dalam belajar ya. Maka kalau dari guru dan yayasan sudah berusaha sesuai dengan ketentuan ya. Artinya kalau waktunya pelajaran gurunya selalu ada, walaupun mungkin ada yang izin sakit, itu hakmu sudah diberikan Luqman ya. Tinggal antumnya mengambil ya hak itu dengan baik, maksimal. Samalah santri yang lain ya. Perlu buat pertanyaan untuk fikih nih. Saya sudah paham bab fikih ini apa? Tanyakan kepada diri sendiri. Kalau tidak bisa menjawab berarti belum berhasil. Belum berhasil, muhasabah sebabnya apa? Kalau guru menjelaskan gambar, ya bagaimana berhasil? Menjawab. Ini zaman sulit, ya. Semakin sulit monitoring ekonomi. Maksud itu jangan sia-siakan, jangan bermalas-malasan. Biayanya sudah harus dikeluarkan, itu jangan sampai nggak ada hasilnya. Kemudian sholawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, tabiin dan kita semua umatnya yang istiqomah. Malam hari ini melanjutkan mereview ya, hasil belajar fikih. Bab wudu. Toharoh salah satunya apa? Wudu. Wudu itu aktivitasnya apa saja? Membasuh, mencuci anggota tubuh yang ditentukan oleh syariat. Jadi bukan sesukanya. Sering
dipertanyakan ya, mungkin kritis tapi sedikit mengejek apa ya. Dipertanyakannya begini. Kalau kentut, kenapa yang dibasuh anggota wudunya bukan duburnya coba. Anggota wudu itu apa yang wajib? Yang wajib cuci tangan. Yang rukunnya membasuh muka, kaki. Itu dipertanyakan begitu. Ya juga ya. Yang ngeluarin gas dubur. Kok yang dibasuh bukan duburnya? Agama ini bukan akal. Agama ini wahyu. Syariat ini wahyu. Jadi apa kata Allah, apa kata Rasul sudah sampai nawam atau tidak boleh mempertanyakan paham nggak paham. Ini ada batasannya. Akal kita menjangkau atau tidak, kita disuruh mengimani, kita disuruh melaksanakan, mengamalkan. Nah itu ya, tidak boleh akal melebihi wahyu atau melebihi dalil. Fadilah berwudu ya, ternyata mendapat banyak pahala, dapat menghapuskan dosa. Wudu itu amalan ringan loh ya, air gampang, gratis ya. Kita ini mudah air. Daerah apa ini kita termasuknya tropis ya. Cuma kalau di gurun, gambarnya udah selesai belum Bi? Nah. Bisa jawab ya? Kalau kentut apa tadi? Bukan dibasuh, ya kan? Tapi anggota wudu yang wajib rukunnya adalah niat, basuh muka, basuh kedua tangan, mengusap kepala. Wudu ya, yang sering berbeda atau terjadi ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Bagaimana yang paling mencolok itu? Mengusap kepala. Mana sampai mana? Fikri. Bagaimana fikri wudunya? Begini apa? Ambil air khusus ini. Mengusap kepala ini begini 3 kali, itu mazhab Syafi'i, sebagian dari rambut. Tapi mazhab Hambali mengusap kepala seluruhnya sampai belakang. Kemudian nyambung, memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan jempol tangannya memegang telinga dari bawah, ditarik ke depan. Gini. Tangan 2 ya. Ya. Setelah sampai di atas telinga, daun telinga masukkan. Coba, ini masih apa tadi? Mengusap kepala. Ini sampai tengkuk ya. Maju ke depan, lalu nyamping. Lalu masukkan. Perhatikan, langsung tarik ke depan. Di situ suka berbeda. Jadi santri ngopinya yang kental. Ngopi itu apa? Kiasan ngobrol perkara iman, maksudnya juga belajar itu yang serius. Jangan heranan gitu. Heran itu apa? Jadi
Asal beda dengan dirinya langsung gumun gitu. Parahnya gumunnya ini menyalahkan, ya. Ntar dulu ya, belajar dulu. Boleh ditanyakan ke orang yang mengapa wudhunya kok satu kali gitu, mengusap. Itu nanti antum bisa terus kembangkan fikih perbandingan mazhab dan perbedaan di setiap 5 mazhab itu, ya. Hingga wawasannya luas. Kalau belajar fikih mendalam ini bisa lebih bijaksana. Nah, ini orang fakih ini lebih bijaksana dibandingkan muhaddis ya, yang ahli hadis. Lebih mudah dia istilahnya tasamuh ya, toleran kalau ada perbedaan. Mengusap kepala tadi sudah, membasuh kedua kaki. Ini sampai dengkul nih. Dengkul apa? Sampai mana? Mata kaki apa dengkul? Mata kaki ya. Tidak sampai dengkul. Kalau tangan? Siku. Itu kanan kiri apa kanan? Baru kiri. 3 kali nih. Iya. Kebaikan dimulakan dengan bagian kanan. 3 kali sempurna, baru sebelah kiri ya. Gimana Giri? Cara membasuh tangan? Sampai siku kanan dulu berapa kali? 3 kali. Baik. Sunnah-sunnahnya wudhu apa? Mulai dengan membaca basmalah. Rasulullah contohkan bersiwak. Gimana? Bersiwak. Kita jarang lakukan ya. Berarti apa ini? Gosok gigi kalau mau. Kalau tidak menyulitkannya, namanya sunnah ya, membasuh telapak tangan 3 kali itu sunnah. Berkumur. Nah, yang suka salah juga namanya istinsak dan istinsar. Apa itu? Istinsak, air itu dibendung pakai tangan. Dibendung itu gimana? Diwadahin. Aslinya begitu. Ini juga untuk pengobatan sinus, paru-paru, pernapasan, itu manfaatnya itu. Air ini diwadahin, istinsak namanya nih. Dihirup gitu, hidungnya nyedot. Terus dikeluarkan. Namanya istinsar. Istinsar ini buang. Kalau puasa tidak boleh teman-teman karena bisa masuk ya. Jangan terlalu kuat. Banyaknya wudhunya kayak mana yang ada? Gimana? Air mengalir, cepet. Ya, dijawil-jawil hidungnya ini dimasukkan jempol sama jari telunjuknya begini. Itu keliru. Itu tidak istinsar. Tidak sempurna wudhunya ini. Menyela-nyela jenggot. Jadi panjangin jenggot bukan kumis, Yahudi jelas. Ya, jenggotnya disuruh apa? Basuhin. Ya, itu sunnah. Menyela-nyela jari, ya. Ya, intinya seluruh anggota wudhu itu bagaimana teraliri air dan bersih ya tujuannya.
Yang sunnah juga dari telinga bagian dalam itu Din. Coba bisa jadi itu Din. Sebelum banyak kotoran Din, kalau pakai tangan ini dibolehkan. Lihat. Ini lama-lama kan ada mengandung air tangan ini. Nah, gitu. Itu. Mudah-mudahan kupingnya bersih. Karena minimal 5 kali, minimal sekali kan. Belum kalau wudu mau tilawah dan wudu sholat sunnah. Berdoa setelah wudu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Gus, apa belum? Mil, udah setelah wudu? Baca ikhlas semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ja'alna tawabina ja'alna minal mutatahhirin. Ada pertanyaan? Boleh. Ya Nabi sifatnya mereview. Kamu kan sudah ada pelajarannya. Ya, Abi perlu terutama yang mau lulus nih. Ya. Dimatangkan, Bi. Jadi ustadz gak jadi ustadz, jadi bapak. Wajib mendidik anaknya. Ya. Ini termasuk ilmu fardhu ain karena berhubungan dengan pengamalan ibadah yang wajib. Apa itu? Sholat. Ya, meskipun wudu sendiri artinya tidak selalu harus ada wudu gitu di. Selalu suci ya berat kita ya. Kentut wudu kentut itu berat. Apa yang membatalkan coba? Nih, tulis. Kalau belum tahu, apa yang batalin? Harus cepat jawabnya. Apa yang keluar dari kubul dan dubur? Mau setetes, mau banyak, sama. Kubul apa kubul? Kemaluan. Air-air kemarin itu apa saja? Air yang keluar dari kemaluan. Ya, cepat coba jawabnya. Tandanya paham. Fokus. Kri, apa saja yang keluar air dari kemaluan? Belum lagi kalau kamu punya anak perempuan, kemaluan wanita, harus dipelajari juga. Apa Din? Kencing. Air seni namanya bahasa Indonesia, air kencing, air wadi, mani, madzi. Ya. Perempuan ada darah haid, darah istihadah. Apa lagi? Nifas, wiladah ya. Lalu ditanyakan juga waktu itu apa keputihan, penyakit. Istihadah apa istihadah? Darah penyakit. Haid wanita normalnya 5 sampai 7 hari. Ada yang normalnya sampai maksimal 15 hari. Wanita yang haidnya antara kisaran 10 sampai 15 normal begitu. Dan wanita yang normalnya 5 sampai 7. Dibatasi maksimal haid itu 15 hari. Setelah itu hari ke-16 namanya darah apa? Istihadah, darah penyakit. Kalau haid tidak beribadah yang diwajibkan, kalau istihadah wajib beribadah meskipun darahnya terus keluar.
Bedanya apa yang mencolok, Man? Darah haid sama darah istihadzah. Darah haid warnanya merah ke hitaman, baunya apa? Busuk ya, karena itu proses alami yang memang rutin datang bulan. Darah istihadzah darahnya berwarna terang, bening, merah muda, dan anyir, baunya apa? Seperti kalau kita kena pisau luka, darahnya segar gitu. Nah itu penyakit. Kalau orang nifas berapa hari selesainya? Maksimal 40 hari. Kurang dari itu bila bersih dia sudah selesai, berarti ya mandi ya. Mandi wajib, kemudian laksanakan kewajiban ya. Nah, bagaimana kalau lewat ya? Lewat juga ini jadi masalah, dibedakan dari kualitas darahnya juga. Ibu Sobirin ini yang mau nikahnya Abiadin, darahnya bisa juga dilihat. Ini metodenya, apakah ini haid, apakah ini istihadzah, apakah ini nifas. Nifas kan ini darah normal apa melahirkan ya. Kentut ini kadang-kadang orang gimana kentut itu? Yang dinamakan kentut keluar dari dubur ya. Bunyinya ces. Kentut belum? Enggak ada suaranya, ada bau. Kentut? Kentut, iya kan? Apalagi dua-duanya itu. Sudah mak duat gitu kan? Tergantung ukuran bokong kata Kiai Anwar itu kan. Nah, kentut ini kemudian suara dan bau ya, bisa di apa namanya indikatornya itu. Kalau berbau ya kentut, kalau bersuara ya kentut. Ini ngiri pertanyaan ini, kalau nggak bau kayaknya nggak mungkin ya, pasti bau ya. Nah itulah sudah pas tuh. Kalau nggak bau, nggak bersuara gimana ya? Ah, jujur lah, Allah tahu ya. Kalau emang ditahan-tahan, terus jadi ke apa namanya ini? Kelepasan ya bisa begini. Makruh apa menahan kan kentut walaupun sedang sholat. Kentut kalau pagi-pagi sehat, itu proses yang memang harus. Gak bisa kentut pun di rukyah juga pernah tuh dapat pasien itu gak bisa kentut, minta di buka perutnya melendung nih. Waktu itu saya videoin wuding gak kentut kayak ini apa balon, termasuk dibawa ke medis kalau nggak bisa kentut karena normalnya harus kentut. Kemudian yang membatalkan wudhu tidur. Perhatikan nih, tidur yang bagaimana? Antum Jumatan sampai mengeluarkan guntur kayak doser apa namanya mendengkur. Tidur yang apa istilah Jawanya seliep gitu, apa namanya? Tidur saat Rik, pernah ya Rik? Gimana Rik? Gini kan? Nah, itu pas seringnya apa? Pas khotbah Jumat ya. Batal nggak itu? Ulama memberikan rincian tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak sampai ngorok itu ya jelas nyenyak itu, walaupun posisinya duduk. Memang santri kehebatannya duduk pun bisa tidur dalam keadaan duduk, itu hebatnya santri. Apalagi dalam taklim. Dulu itu ya pernah itu tidur itu berdiri pun bisa miring. Berdiri pun bisa. Pernah nggak lihat videonya? Jelungup gitu pas taraweh atau tahajud. Pernah juga di sini, kayak nggak salah ya, Din. Siapa itu ya santrinya ngantuk, tapi kalau nggak salah yang ngimami agak lama,
Ya tahajud gini. Berdiri. Tidur pun, berdiri pun bisa sambil tidur. Kalau sampai pulas, nah hadi raja tidur, pelor. Batal wudunya kalau sampai pulas ya. Gus, Jumatan tidur pulas batal nggak wudunya? Bang, batal. Terus wudunya kapan? Pas komat itu, jangan ganggu khotib. Keluar di santri ini. Guru fikihnya udah sering diomongin. Suruh nanti pas mulai komat, khotib selesai, langsung bergegas wudu. Jangan khotibnya masih sudah langsung ribut, keluar lari-lari. Ingat santri itu, ganggu khotib. Khotib tuh boleh nunjuk-nunjuk, anak-anak diam. Boleh itu, cuman khotib yang boleh ngomong, yang lain harus negur santri itu boleh. Ingat ya, jadi jangan apalagi depan sini lari gitu ya, nanti dulu. Pas mulai qomat lah langsung keluar. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Tapi kalau nyerempet gimana bisa sobirin? Anduan habis sobirin mak sret. Nah, ini apa habis sobirin ini lato-latonya gondal-gandal mak sret abi-adi. Nah, cacaran malah seneng abi-adi ini, lato-latonya gede katanya. Kalau tidak sengaja, karena di sini sebenarnya syahwat sebetulnya yang menjadi ukuran. Ngapain pula di sini ada pembatal memegang anus? Kurang kerjaan ya, jangan sudah wudu ngapain ya? Ini. Kalau terjadi tidak sengaja tersenggol pas salin tidak batal. Tapi kalau dengan syahwat jelas batal. Yang berikutnya pembatal wudu itu majnun, heng. Kan ada ya orang itu kadang waras, kadang enggak ya. Pas enggak ini wudunya batal. Atau dia koma ya bisa beri ya. Semaput tadi, semaput itu kan hilang aja. Pingsan. Kamu merasa berat ibadah? Banyak betul aturan agama ini. Ada pilihannya, pergi aja ke bumi lain, planet lain. Yang enggak meminta rezeki dari Allah, enggak tinggal di bumi Allah. Atau ini, Rufi al-Qalam an Salasin itu tidak dicatat, diangkat pena kepada siapa? Orang majnun, anil majnun hatta ya'taqilah, dari orang gila sampai apa? Dia waras. Syariat ini, beban taklif ini menjadi hilang bagi orang gila. Mau gila, mau bebas, gila. Nah, kalau punya akal, makanya syarat ibadah itu kan berakal, itu kan balik berakal. Mestinya kewarasan manusia itu dengan diberikan akal itu yang membedakan dari hewan, maka kemudian dia disebut paling cerdas itu yang menggunakan akalnya untuk mengenal Rabb-nya. Ini itu. Mengenal Rabb-nya berikutnya kan mentaati kan begitu, mengetahui hak Allah, hakullah ala ibad itu diibadahi. Nah, ini. Maka dia belajar fikih supaya ibadahnya benar. Ya. Berikutnya pembatal wudu apa? Nyentuh wanita dengan syahwat ya. Kalau mazhab Syafi'i ini malah batal ya sebenarnya. Kalau di Saudi tidak bisa muteri Ka'bah, ihram tidak bisa tanpa senggolan. Apa istilahnya? Intikal mazhab. Orang yang bermazhab Syafi'i berubah mengikuti mazhab Hambali ketika apa? Ibadah haji, tawaf. Tidak mungkin ya.
tidak bersenggolan. Di sini juga senggolan sebetulnya senggolan yang diiringi syahwat. Suami istri itu kan orang lain ya? Iyalah. Ya bertemu dia orang lain. Rasulullah pernah apa? Sholat. Ya mulai kaki siapa? Istri Rasul Aisyah, Bunda Aisyah itu nyelentang istilahnya. Nyelentang itu apa? Ngalang-halangi ya senggolan dengan Nabi. Dan Nabi dalam keadaan sholat tidak menghentikan apa? Sholat, langsung terus ya. Berarti apa? Tidak batal. Di sini juga batal itu syahwat sebetulnya. Tapi anak-anak yang bermazhab Syafi'i yang di masjid-masjid itu ramai dulu nakal, kecil-kecil saya itu dulu zaman itu mayoritas nakal nih. Habis wudu nih, wajarin yang santriwati atau teman TPQ, TPA yang perempuan senggolin, nangis dia wudu lagi batal. Karena mazhabnya guru TPA-nya begitu. Setiap senggolan batal. Wudu batal, murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Makan daging unta batal, cuman di sini enggak kuat lah beli unta ya, enggak ada. Itu sebagai pengetahuannya. Sekarang mandi besar. Coba Abi review, mandi besar gimana mandi besar? Mandi dari apa? Hadas. Sebabnya apa? Hadas besar. Rek, karena apa? Kalau laki-laki? Wah, paham tuh ya, harus mandi junub ya, mandi besar ya. Junub. Abi mau tanya nih, urutannya bagaimana itu? Ya. Niat ini ada mazhab yang melafalkan supaya taukid atau menguatkan. Ada yang para niat itu maksud, ya kan? Maksud. Jadi dia hatinya aja. Apa yang bedakan sholat qobliyah dengan sholat subuh? Kalau sama-sama nggak pakai kunut ini, sama kan 2 rakaatnya? Apa bedain? Niat. Dalam Riyadhus Shalihin kalau salah itu, bab niat. Habis ini mau kemana? Habis ini. Udah merencanakan ini batal nih, wudu berarti ya. Terus balik lagi sholat berjamaah. Paling enggak 2 kegiatan itu ya. Meniatkan? Iya. Apa habis sobiri ngomong? Melafalkan? Mau wudu gitu. Mau sholat berjamaah, hatinya pasti, maka niat itu maksud. Tapi bila orang yang was-was, hatinya susah, kadang mulut dan hati pikiran itu nggak bisa fokus konsentrasi, maka dia harus dibantu dengan apa? Melafalkan. Itu kalau ada yang melafalkannya, ini perbedaan pendapat, tidak dibesar-besarkan. Ya semuanya nanti kan ditanyakan niatnya ya, semuanya ditanya. Niat wudu ditanya, niat zakat juga ditanya, niat sholat ditanya. Ada juga yang bertanya sholat yang tidak rawatib, tidak wajib ditanya juga. Niat sholat duha, ditanya niat sholat tasbih, niat sholat ditanya semua. Bagaimana tadi Rek? Setelah berniat, oh ya, betul ya. Karena ini junub atau haid perempuan atau apa tadi? Nifas. Setelah itu apa? Nah, ini nih top tariknya. Paham ya? Setelah mandi selesai, masih wudu lagi atau tidak? Tidak, sudah lengkap. Ya.
Gimana Im? Niat membasuh, membersihkan kemaluan, berwudu. Baru kemudian menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Bagusnya lah mulai dari sebelah kanan dan pastikan seluruh rambut ya. Apalagi yang wanita rambutnya panjang itu teraliri atau basah semua terkena air. Kamu pernah mandikan jenazah? Masa? Pernah? Pernah nih memandikan jenazah disupirin? Wudu dulu apa mandi dulu? Ya diwuduin kan biasanya pakai teko kan, pakai carat itu nih. Enggak pengen mati tadi. Oh ya, ibadah lah modal bekal. Katanya mau pulang kampung. Kampungmu tuh Baba itu kamu rindukan. Kalau imannya benar gimana bisa pilih? Rindu, ingin pulang, berjumpa dengan Allah. Yang kita ibadahi yang tak nampak ini kita akan berjumpa. Liqa arabi, maka yarju liqa arabi. Orang beriman itu puncak kebahagiaannya nanti bisa memandang Allah. Ya. Kalau mau berterima kasih manusia ya, orang tua ya bisa ini ya bisa kualat, guru bisa kualat karena dia memberi. Ya kan? Kayak matahari memberi terus. Nafkahlah, ilmu lah, pendidiklah. Allah Subhanahu wa taala. Wah. Wa bi ayyi alam rabbikuma kita akan bahagia. Jadi semangatnya menuntut ilmu, semangatnya belajar, Gus. Semangatnya bekerja nih. Jangan lupa ingat mati. Malam begini muhasabah planning besok ini gitu. Ya kan? Tapi jangan lupa ada muhasabah persiapan kematian. Yang cerdas takwa itu yang mempersiapkan hari akhir wal istidadul yaumir rahil. Nanti bagaimana berjumpa dengan Allah. Ada pertanyaan seputar ini mandi? Udah benar tadi. Niat bismillah, mencuci kedua tangan, kemaluan, urutannya ya. Berwudu baru menyiramkan. Ya sampai selesai ya. Larangan saat junub, haid atau nifas. Apa larangannya? Sholat menyentuh mushaf Al-Quran, tawaf. Ya. Kalau mau murojaah gimana itu? Enggak memegang mushaf ya. Membaca Al-Quran di buku-buku, nemu kan? Buku agama banyak. Kutipan boleh. Kemudian berdiam diri di masjid. Nih, marbot. Hujan-hujan dingin. Jadi mimpi basah. Wah, ketandapan sudah azan. Nyumput di kamar mandi. Apalagi sudah digedor-gedor. Segera ya, kalau sudah mimpi basah, posisinya marbot. Apalagi di ruang utama ini jangan tidur sini nih, sana aja belakang sana. Dulu waktu itikaf kan banyak masjid-masjid besar itu
Bukan nggak boleh orang tidur. Shop awal ini jangan kena liur, apa namanya iler sana. Karpetnya pastiin dibersihkan kalau sudah dipakai tidur. Tadi apa agama kita apa? Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Agama kita Allah itu senang orang yang bersih. Ya. Maka kepastian masjid ini bersih bagian dari kewajiban memakmurkan masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.